Indonesia kembali diguncang skandal besar. Korupsi di tubuh Pertamina, perusahaan energi terbesar di negeri ini, telah mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Skandal ini menyeret banyak petinggi, termasuk jajaran direksi dan anak perusahaan Pertamina. Bagaimana awal mula kasus ini? Siapa saja yang terlibat? Dan inilah DB News Uncovered. Semua berawal dari penyelidikan Kejaksaan Agung yang menemukan kejanggalan dalam tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang oleh Pertamina. Sejak tahun 2018 hingga 2023, Pertamina seharusnya memprioritaskan minyak dari dalam negeri, namun ternyata justru lebih banyak melakukan impor. Lalu, disinilah mulai tercium aroma korupsi yang luar biasa. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 59-FD2-FD-10-10/2024 tanggal 24 Oktober 2024. Berdasarkan perkembangan penyidikan tersebut, tim penyidik menyimpulkan dalam ekspos perkara bahwa telah terdapat serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dari adanya alat bukti yang cukup, yaitu sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Pak Kabus Penkum, yaitu berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan bukti dokumen yang telah disita secara sah dan bukti-bukti lain termasuk barang bukti elektronik atau BBE. Skandal ini makin dalam ketika ditemukan adanya dugaan pengoplosan BBM. Pertamax yang seharusnya memiliki kualitas tinggi, justru diduga dioplos dengan bahan bakar berkualitas lebih rendah, yaitu Pertalite. Akibatnya, konsumen dirugikan, sementara para pelaku mengeruk keuntungan besar. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan 9 tersangka, di antaranya petinggi Pertamina seperti Maya Kusmaya sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Edward Cornell sebagai VP Trading Operation Pertamina Patraniaga, hingga Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Mereka diduga memainkan strategi licik dalam pengadaan BBM. Tak hanya itu, skandal ini berdampak langsung kepada masyarakat. Kualitas BBM dipertanyakan, harga BBM bisa saja naik akibat kerugian besar, dan kepercayaan publik terhadap Pertamina semakin menurun. Kejahatan ini bukan sekedar angka, tapi menyangkut kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Ketika kasus ini semakin mencuat, berbagai pihak pun ikut angkat bicara. Juru bicara PDIP, Ciko Hakim, menegaskan bahwa Ahok siap memberikan keterangan kepada penyidik. Ahok sendiri pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dari tahun 2019 hingga 2024, sehingga keterangannya dianggap penting dalam mengungkap skandal ini. Sementara itu, Pertamina akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers terbaru, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia. Ia berjanji akan memperbaiki tata kelola perusahaan dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Dengan kasus yang begitu besar ini, muncul pertanyaan, apakah skandal korupsi di Pertamina benar-benar akan ditindak secara adil?
Apakah para pelaku akan mendapatkan hukuman setimpal? Ataukah ini hanya akan menjadi skandal yang akhirnya tenggelam seperti kasus-kasus lainnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah hukum bagi para tersangka ini sudah cukup? Atau ada langkah lain yang harus dilakukan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.